Oke, halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama aku Dwi Ayu Lestari dari NIM 0094 dari kelas 2C. Kali ini aku ingin nih menjelaskan ke teman-teman semuanya mengenai pemahaman ciri pada generasi dewasa tengah. Gimana sih ya? Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, yang kita ketahui bahwa dewasa tengah itu merupakan rentang usia dari 40 sampai 65 tahun. Fase ini ditandai dengan berbagai tantangan, seperti berubahnya secara biologis, psikologis, dan juga sosial. Dalam psikologi sosial, dewasa tengah menjadi fase yang penting dalam pembentukan dan pemeliharaan identitas, serta hubungan lintas generasi. Yang kedua ada ciri-ciri umum dewasa tengah generasi X dan juga baby boomers. Yang pertama peran ganda atau sandwich generation. Kita nggak mungkin asing ya dengan kata-kata sandwich generation. Generasi sandwich. Banyak orang dewasa tengah ini berada di dua tanggung jawab, yaitu merawat anak yang masih tumbuh dan orang tua yang menua. Ini tentunya menciptakan tekanan sosial dan juga emosional. Gimana coba rasain kalau misalkan kita di posisi sandwich generation yang dimana merawat diri sendiri aja susah, apalagi merawat orang lain. Jadi nggak mudah bagi sandwich generation ini punya mentalitas yang sangat kuat. Emang kuat, tapi mungkin dia butuh yang namanya diperhatikan juga. Yang kedua, refleks diri dan krisis paruh baya. Banyak individu mengalami refleksi terhadap pencapaian hidup dan menghadapi krisis paruh baya atau yang disebut middle crisis. Erik Erikson menyebut ini sebagai tahap generativity versus stagnation. Generativity, keinginan memberi kontribusi bagi generasi berikutnya. Misalnya membimbing, mengasuh, menjadi mentor tentunya. Yang dimana stagnation ini artinya perasaan yang tidak berkembang atau stagnan gitu ya. Selanjutnya ada kebutuhan akan stabilitas sosial dan ekonomi. Ini umumnya mencari kestabilan kerja, ekonomi, dan keluarga. Sangat sensitif terhadap isu-isu seperti pensiun, investasi, dan peran dalam komunitas sosial. Yang keempat ada adaptasi teknologi atau gap dengan generasi muda. Generasi dewasa tengah mengalami kesenjangan digital dibandingkan generasi milenial dan Z. Namun banyak yang mulai belajar dalam menyesuaikan diri. Selanjutnya ada isu sosial antara generasi di dewasa tengah. Yang pertama, ada isu mengenai kesenjangan budaya dan nilai. Ketegangan muncul ketika nilai tradisional, disiplin, loyalitas contohnya, tidak sejalan dengan generasi muda yang fleksibel dan juga kebebasan. Banyak perusahaan-perusahaan yang mengeluh gitu ya, atasannya mengenai karyawannya karena dianggap tidak disiplin atau loyalitas. Namun, nggak semua generasi memiliki sikap yang sama. Banyak generasi yang bertentangan sikapnya. Tentunya hal ini atasan harus seharusnya bijak bagaimana menyikapi karyawan tersebut. Jadi nggak bisa yang namanya disamakan. Nah inilah disebut kesenjangan budaya dan juga nilai. Yang kedua konflik peran sosial. Dewasa tengah kadang merasa kehilangan peran sosial ketika anak mulai mandiri atau saat pensiun. Yang ketiga, perubahan struktur keluarga. Meningkatnya jumlah keluarga multigenerasi. Artinya orang tua tinggal dengan anak dan cucu. Dinamika relasi menjadi lebih kompleks. Selanjutnya ada strategi psikososial lintas generasi. Yang pertama ada mentoring generasi muda, di mana dewasa tengah sebagai mentor
dapat memperkuat makna hidup dan kontribusi sosial, dan meminimalisir konflik generasi. Yang kedua, adanya dialog terbuka antar generasi, di mana menjalin komunikasi terbuka antar generasi dan membantu memahami perbedaan nilai dan juga ekspektasi. Yang terakhir, program sosial dan komunitas, di mana strateginya yaitu kegiatan lintas generasi seperti melakukan pelatihan teknologi atau komunitas hobi membantu membangun koneksi. Nah, jadi itu ya. Jadi setiap generasi ini memiliki kepribadian yang bertentangan, artinya kepribadiannya beragam. Gak bisa yang namanya disamaratakan. Tapi sekarang banyak banget ya isu-isu Gen Z ini anaknya nih sensitif gitu ya, nggak mau kerja keras dan lain sebagainya. Padahal Gen Z itu memiliki tipenya masing-masing, tipenya tersendiri. Artinya dia punya kepribadian yang khas, seperti dia juga nggak pantang menyerah gitu. Tidak selamanya generasi Z itu jelek gitu ya. Bahkan banyak dari mereka yang menjadi menjadi pengusaha-pengusaha yang ternama gitu. Banyak. Jadi kesimpulannya, pemahaman ciri antar generasi pada dewasa tengah sangat penting dalam konteks psikologi sosial, di mana dewasa tengah berperan sebagai penghubung antara generasi atas dan bawah. Mereka menghadapi tantangan dari perubahan sosial, perbedaan nilai antar generasi, dan pencarian makna hidup. Dengan pendekatan psikososial yang adaptif, mereka dapat menjadi sumber stabilitas dan transformasi dalam masyarakat yang terus berkembang. Oke, sekian dari saya. Terima kasih yang sudah menyimak. Semoga materi kali ini dapat tersampaikan dengan baik. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.